Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslim. Shadaqallahul azim. Hadirin ikhwatal iman, apa yang bisa kita pelajari, apa yang bisa kita dapatkan pelajaran dan hikmahnya dalam setiap bergantinya pergiliran tahun dalam kehidupan kita? Kalau ini adalah pertanyaan dasarnya untuk kita semua, kira-kira jawaban apa yang kita dapatkan di relung-relung hati kita? Apa pelajarannya? Apa hikmahnya sebagai seorang muslim yang bisa kita dapatkan di dalam setiap pergantian tahun yang lama sudah kita lewati, Masehi 2024, tahun baru 2025 baru saja hadir di tengah-tengah kita. Jawabannya apa hadirin? Jangan sampai tiap tahun berganti, hari-hari berganti, minggu berganti, bulan berganti, tahun berganti, tanpa meninggalkan sebuah arti buat kita. Dan ternyata kalau kita mau merenung lebih dalam, kita mencoba untuk mencari arti dan hikmah di dalam setiap pergantian akhir tahun, pergantian tahun yang baru saja kita lewati. Hadirin, ada satu hal pasti, satu hal pasti yang sering kita lupakan di dalam setiap pergantian tahun, yaitu makin berkurangnya jatah usia kita di dalam kehidupan ini. Normal ketika kita mungkin melihat pergantian tahun dengan sebuah pengharapan, dengan sebuah optimisme. Mudah-mudahan di tahun yang baru ini terjadi perubahan-perubahan positif dalam kehidupan kita. Adanya kenaikan dalam kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adanya perbaikan dalam hal hubungan kita dengan sesama kita kaum muslimin, yang dulu jarang menyapa, yang dulu masih mendam dendam, yang dulu
masih menyimpan rasa iri. Kita berharap di tahun yang baru ini ada perbaikan-perbaikan yang kita dapatkan. Wajar. Namun di antara optimisme, kebahagiaan, kegembiraan itu, terkadang kita melupakan satu hal. Di dalam setiap pergantian tahun berarti jatah umur kita berkurang 1 tahun. Kalau standarnya merujuk kepada umatnya Rasulullah 60 tahun, yang belum menyampai 60 tahun berarti berkurang menjadi 59 tahun. Kalau yang melebihi berarti berkurang 1. Ketika berkurang jatah usia umur kita, maka artinya semakin berkurang 1 tahun jatah pengabdian dan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin berkurang 1 tahun jatah untuk melakukan ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu pertanyaan besarnya hadirin buat diri kita semua. Pertanyaan besarnya adalah, sudah menyiapkan seberapa banyak bekal untuk pulang ke kampung akhirat? Hadirin sidang sholat Jumat yang dimuliakan Allah, buat kita termasuk khotib yang ada di sini, dengan berkurangnya 1 tahun umur kita, berkurangnya 1 tahun ibadah kita kepada Allah, amal sebanyak apa yang sudah kita persiapkan untuk pulang menuju kampung akhirat. Jangan-jangan berkurangnya usia kita tidak diiringi dengan bertambahnya kualitas dan kuantitas penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahun dulu dengan tahun sekarang sama aja. 2 tahun yang lalu sampai dengan tahun yang kemarin, tahun yang sekarang sama aja. Karena kita merasa nyaman, kita merasa santai, padahal yang namanya waktu terus bergerak, terus berlalu. Hadirin sidang sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya berkaitan dengan hal tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Quran, surat Ghafir ayat 39 menyentil kita semua. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, berfirman, ya qaumi innama hazihil hayatud dunya mata'u wa innal akhirata hiya darul qarar. Yang artinya, wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan di dunia ini hanyalah kesenangan sementara, dan sesungguhnya akhirat itu adalah negeri yang kekal. Allah ingatkan nih kepada kita, wahai penghuni dunia, wahai yang merasa usianya masih panjang, wahai penghuni dunia yang boleh jadi di antara kita yang sudah lupa bahwasanya kita akan kembali pulang ke kampung akhirat. Ingat, sekaya apapun kamu, semiskin apapun kamu, setinggi apapun jabatan dan posisi kamu, ataupun kamu yang tidak memiliki jabatan, kita akan pulang. Kita akan pulang ke kampung akhirat.
Pertanyaannya, bekal apa yang sudah kita siapkan? Padahal jatah usia umur kita berkurang 1 tahun. Hadirin sidang sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun untuk mendalami, untuk mengambil hikmah di balik ayat yang baru saja khotib sampaikan, surat Ghafir ayat 39, bukan berarti akhirnya di dunia ini kita berdiam diri. Bukan berarti di dunia ini kita bermanja-manja, berleha-leha. Tidak ada hamasah, tidak ada semangat, tidak ada giroh untuk berjuang, untuk melakukan pengorbanan, mencapai visi-visi kehormatan yang ingin kita tempuh. Salah. Bukan berarti akhirnya kita fokus ibadah, ke masjid. Kurang tepat. Padahal yang namanya ibadah itu adalah sesuatu yang diniatkan karena Allah. Diawali dengan basmalah dan ditutup dengan hamdalah, itu adalah bagian dari ibadah. Berarti ketika kita melek sampai kita tidur, itu adalah bagian rutinitas ibadah penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam rangka untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya investasi untuk akhirat. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Qasas ayat 77 mengatakan, wabtagi fima ataqallahu darul akhirata la tansa nasibaka minad dunya. Yang artinya al-ayah, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, pahala di negeri akhirat, tapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Jadi di dunia ini yang kita lakukan, mulai dari melek dibuka dengan basmalah, niatnya yang lurus, ikhlas, caranya yang dicontohkan oleh Rasulullah, ditutup dengan hamdalah, itu adalah bagian ibadah hadirin. Termasuk sholat kita, itu adalah ibadah. Tujuannya apa? Ngumpulkan pahala. Jadi di dunia ini ngumpulkan pahala. Untuk apa? Untuk bekal pulang ke akhirat. Kalau di dunia, karena di akhirat nanti kan kita tidak mengumpulkan apa-apa lagi. Di akhirat itu hanya menerima apa yang kita tuai, apa yang kita tanam. Benihnya nanti kita akan dapatkan di akhirat. Jadi letihnya kita, capeknya kita, itu memang sudah wajar, sudah normal yang kita lakukan. Karena dunia tujuannya mengumpulkan pahala untuk investasi di akhirat. Hadirin sidang sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya Ibnu Abbas, paman sekaligus sahabat Rasulullah SAW, pernah berkata, sesungguhnya Allah menjadikan dunia itu terdiri dari 3 bagian. Allah menjadikan dunia 3 bagian. Sebahagian untuk orang mukmin, sebahagian untuk orang munafik, sebahagian untuk orang-orang kafir. Maka Ibnu Abbas melanjutkan, maka orang mukmin menyiapkan perbekalan, orang munafik menjadikan perhiasan, dan orang kafir menjadikan tempat untuk bersenang-senang. Coba tanyakan hadirin. Tanyakan nih hadirin. Kita ada di posisi yang mana? Insya Allah tidak ada di posisi yang ketiga. Kemungkinan ada yang 2, mukmin atau sudah beralih pada munafik. Itu tergantung dengan bagaimana cara kita memandang dunia. Orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman kepada Allah, dia akan memandang dunia sebagai perbekalan, tempat menabung, tempat untuk meraih dan mendapatkan banyak pahala sebagai investasi kelak di akhirat. Hadirin
sidang sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya di waktu yang singkat ini, khatib ingin menyampaikan di dalam pergantian tahun Masehi yang baru saja kita lewati, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita dalam surat Al-Hasyr ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanuttaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaknya setiap diri memperhatikan apa yang telah dipersiapkannya, apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Hari esok itu ada di depan kita, hadirin, akhirat. Persiapannya dari sekarang. Persiapannya dari sekarang. Karenanya buat orang-orang yang lalai dari persiapan untuk melakukan bagian dari penghambaan kepada Allah di dunia, maka dia akan merugi kelak di akhirat. Mumpung masih ada waktu, mumpung masih ada umur, mumpung masih ada usia, mari kita niatkan mulai hari ini adalah langkah awal kita untuk menyambung yang kemarin, menjadi pribadi mukmin yang lebih baik, lebih taat kepada Allah, lebih mencintai Rasulullah, lebih sayang kepada keluarga, kepada istri, anak-anak, cucu, lebih tentram hubungan kita dengan sesama, sebagai bagian untuk menjadikan tabungan kebaikan untuk kelak di yaumil akhir. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin, sebelum kita berdoa, sebelum kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika Al-Imam Al-Ghazali, seorang ulama besar pada masanya, bertemu dengan seorang petani miskin yang bekerja keras di ladang. Kemudian Al-Imam bertanya kepada petani miskin ini, bagaimana kamu bisa tetap sabar dan bahagia dalam kehidupan yang sederhana ini? Jawaban petani miskin ini sebagai oleh-oleh yang bisa kita bawa pulang. Jawaban petani miskin ini menjawab, wahai Imam, saya punya 2 ladang, saat ini di dunia dan 1 di akhirat. Saya bekerja di ladang dunia, saya bekerja keras di ladang dunia untuk menjemput nafkah, dan saya bekerja keras di ladang akhirat dengan beribadah dan beramal soleh. Jadi antara dunia dengan akhirat itu satu bagian, hadirin. Ya, apa yang kita lakukan di dunia, ikhtiarnya kita, riyadhahnya kita untuk melakukan berbagai macam aktivitas amalia ibadah dalam rangka pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah buahnya akan kita terima di akhirat kelak. Begitupun sebaliknya, ketika kita melalaikan, menunda-nunda, menganggap nanti sajalah beribadah mumpung masih muda, nanti saja ibadah kalau sudah tua, nanti saja ibadah kalau sudah pensiun, nanti saja ibadah kalau sudah punya cucu. Ingat,
sudah berapa tahun, belasan tahun kita tidak mengisi hari-hari kita untuk optimalisasi ibadah kepada Allah sebagai bekal nanti menuju kampung akhirat. Hadirin, khotib mewakili pengurus masjid BKM As-Salam mengingatkan kepada kita semua, mari kita jaga masjid kita. Kita pelihara masjid kita. Masjid yang besar, yang indah, yang nyaman, yang sejuk, yang nikmat, karpetnya nikmat, hawanya sejuk, ada 4 AC standing, dan mudah-mudahan nanti akan bertambah dengan AC-AC yang lain untuk membuat jamaah itu semakin giat dan khusyuk beribadah di masjid. Tolong bantu kami. Masjid ini tidak akan bisa bertahan dan kuat tanpa dibantu oleh jamaahnya. Bagian dari perbaikan kualitas amal ibadah kita di tahun yang baru ini, coba lihat apa yang sudah saya berikan buat masjid. Bantuan apa saja yang sudah kita niatkan untuk masjid. Kemarin kita lihat bersama WC bawah wanita tidak layak, tidak nyaman. Mungkin di antara kita sudah ada yang melihat, khususnya istri-istri kita yang suka sholat di Masjid As-Salam. Alhamdulillah kita bisa cek ke bawah, sekarang sudah rapi, sudah bersih. Dengan total biaya sekitar 88 juta. Dan informasi yang diterima baru terkumpul sekitar 20 jutaan. Masih sisa 60 jutaan. Ini tugasnya siapa? Ini bebannya siapa? Apakah bebannya pengurus masjid? Tidak. Ini adalah beban kita semua. Ini adalah tanggung jawab kita semua. Mari kita sukseskan. Yang punya harta di rumah, yang punya anak sudah jadi orang, yang punya cucu sudah jadi orang katanya, coba panggil gerakan untuk menginfakkan sebagian hartanya dan rezekinya sebagai bagian syiar dan dakwah. Mudah-mudahan yang kita lakukan menjadi jalan pahala. Kita lihat informasi yang disampaikan oleh MC setiap hari Jumat, berapa kotak yang masuk, berapa jumlahnya, dan berapa pengeluaran masjid. Pernah nggak kita bertanya hadirin, berapa pengeluaran Masjid As-Salam dan berapa kotak yang masuk? Masih selisih. Bantu. Kalau tidak bisa bantu dengan mal, bantu dengan pikiran. Ajak anak cucu kita, bukan dengan berkata, dana lagi. Itu bukan sikap orang mukmin. Kita niatkan itu menjadi bagian perubahan. Bantu masjid kita. Apalagi sebentar lagi kita mau menghadapi bulan suci Ramadan. Insya Allah kita sudah menyiapkan panitia Ramadan jauh-jauh hari sebagai bagian ikhtiar untuk melayani jamaah. Mudah-mudahan yang kita lakukan selama ini, niat kita, pahala niat kita, amal kita, sedekah kita, wakaf kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahyahi minhum wal anwar innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muruna bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.